Baiklah, bersama dengan saya adalah seseorang yang kalau dari info yang saya dapatkan, kerjanya sekarang gonta-ganti pacar, berhubungan seksual dengan fans-fansnya. Alah, alhamdulillah aku nyampe ya Amerika ya sekarang ya. Langsung dia. Gihao, apa kabar Gihao? Alhamdulillah Bang Manji. Bang Manji gimana nih? Ya, begini-begini aja. Pada saat kita merekam, Anda sudah buka puasa kan ya? Udah. Saya Udah buka sedang, kan jam 8 di sini. saya sedang berpuasa. Baru mulai malah puasanya, jadi Oh, kalau di sana masih ketinggalan, puasa ya? ketinggalan kami. Katanya Amerika negara maju, tapi secara waktu mundur. Mundur dia, tertinggal dia. Tertinggal, tertinggal dia di Indonesia. Bahkan di New York nggak ada tuh tempat area-area sekeren Bantar Gebang, nggak ada tuh. Mas, Bang. Iya, soalnya tempat sampahnya sekota-kota soalnya. Satu kota tempat sampah isi. Oh, gitu. Kotor banget soalnya di kota. Kotor banget, bau Iya, asli banget. baru tahu. Asli Iya. baru tahu. Gue doain Egi Hao, rezeki lu banyak sehingga lu bisa ke New York nyamperin gue. Amin Bang Manji, amin pengen ke sono. Soalnya Ya. sampah di sono banyak ya. Jadi ke sono. Nanti lu bikin ini apa konten apa nangkep maling estetik apa Nangkep namanya? paling estetik. Gue ngeliat Pasti, konten pertamanya bangsat banget Egi. Nih ya kita jelasin untuk yang nggak tahu. Egi Hao itu punya dua kali apa 3 kali bikin konten nangkap maling estetik. Baru Kali. dapat 2 Bang. Ya 2 kali. Baru dapat 2 ya. Jadi Egi Hao tuh bikin 2 kali konten nangkap maling estetik. Karena seperti yang lo tahu kan orang-orang sekarang zaman sekarang tuh konten-konten tuh estetik gitu. Jadi kayak ada kayak musik-musik, terus gerak kameranya itu mengalir gitu-gitu kan. Tapi nggak pernah isinya nangkep maling. Itu kejadiannya gimana, Egi, pertama kali? Jadi itu waktu yang pertama itu dekat rumah persis. Jadi cuman beda 2 rumah dari gang. Di gang itu kan ada rumah berjejer. Jadi 2 rumah dari rumah itu. Jadi waktu itu hari apa ya? Hari Jumat. Jadi hari Jumatan. Jadi waktu Jumatan tuh Jumatan tuh jam 12-an. Jam 12 lewat 10 menitan lah. Mungkin si maling itu berpikir, oh gang ini orangnya baik-baik laki-lakinya. Pada Jumatan di otak dia mungkin. Yang dia nggak tahu ada 2 orang nakal di gang itu. Ada gua sama tetangga gua yang tidak sholat Jumat. Jadi tempat maling tetangga gua, rumah gua. Nah, dia tuh bobol rumah, Bang. Jadi ada rumahnya tuh sebenarnya belum jadi, tapi barang-barangnya ada di situ, barang-barang gudang gitu segala macam. Dan itu yang punya itu tentara angkatan laut. Wow. Kayaknya dia nggak tahu. Dia lagi ngetok-ngetok mungkin ya. Nah, ternyata di sampingnya ada orang lagi ngopi jam 2. Tetangga gue si Ando. Sampingnya lagi gue lagi tiduran di depan kamar. Jadi di depan kamar gue kan L, jadi di depan rumah jadinya. Iya. Tiduran, tiba-tiba tetangga gue nyamperin gue. Ada maling. Dia ngebisikin gue, ada maling. Diam-diam, karena dia ngintip dari sebelah dia. Saat kita manggil, jadi tetangga gue juga ada linmas Bang, ada linmas yang tahu sana ada maling. Udah kita pelan-pelan aja, pelan jalan ke sana, udah kita gap langsung bareng-bareng gitu. Sendirian aja tuh maling? Hah? Sendirian doang tuh malingnya? Apanya? Dua. Oh, berdua. Jadi orang yang mencuri itu sebenarnya kayaknya emang kerjaannya tuh kayaknya tukang rongsok Bang. Tukang rongsok. Jadi tuh pas datang ke situ juga gue awalnya nggak tahu kan gue malingnya seperti apa. Gue cuma tahu itu kan gue ada maling. Udah siap tuh udah. Ya bawa stick baseball lah itu waktu itu yang buat konten. Udah, wah ini saatnya kita pesta gitu lah. Ibaratnya dikasih daging gang itu. Pas sampai sana, ya malingnya kosong, ini keculun gitu. Maksudnya kayak kelihatan dari matanya ini orang-orang kosong gitu. Jadi
nggak enak, nggak tega. Cuman langsung di otak gue langsung mikir, oh iya ini yang gue tunggu-tunggu dari dulu. Jadi gue tuh dari dulu udah cita-cita kalau ada maling nggak akan gue bukin, tapi gue kontenin bang. Ini udah cita-cita lama sebenarnya. Makanya orang mungkin nggak banyak yang bertanya kok di videonya pakai Saramonic. Ya itu jawabannya, karena satu dekat dari rumah, dan gue itu cita-cita gue, makanya gue langsung pulang ngambil Saramonic biar bagus gitu. Oke. Enggak, tapi lu pulang setelah malingnya ke gap atau di tengah-tengah mau nge-gap maling, oh bentar, gue balik bentar gitu, atau nangkap dulu? Nangkap dulu. Oh. Keburu nggak takutnya. Iya. Karena dekat banget kan. Iya. Gua ngambil Saramonic, itu anak nangkap, gua ngambil Saramonic. Sana. Udah tuh, pertama kita tanya-tanya dulu. Set. Ya dia awalnya sih denial ya, gitu-gitulah. Sampai akhirnya makin rame. Terus awalnya emang gue kesel karena kita kan udah ngeliat ya, maksudnya yang abang-abang gue, ya tetangga gue udah ngomong, enggak lu ini sampai ada buktinya, udah dilobangin rumahnya, terus ada yang barang yang udah dikeluarin itu kompresor sama kipas angin, udah ada buktinya gitu. Jadi dia udah nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya. Nah yang bikin gue kesel dari awal tuh sebenarnya gue emosi bang, nggak bercanda awalnya. Emosinya karena dia ngerokok. Jadi pas ditangkap tuh ngerokok aja sampai iya, pas saya gini jawab sambil ngerokok, sampai bercanda, sampai gua rekam dulu aja, sempatnya bercanda orang mau digebukin juga. Kan tadi nih bocah gua lagi pada sholat Jumat, gua bilang gitu. Terus kayaknya mungkin karena luluhnya, karena yang satunya kan kakek-kakek, jadi agak gimana gitu. Nah dia tuh lebih ngaku kayak, iya bang, maaf, saya butuh gitu-gitulah ibaratnya. Ya akhirnya ya udahlah gue kontenin aja gitu, dan sepanjang konten memang seperti itu, nggak ada yang di bang ntar lu gini, ya nggak ada sebenarnya. Jadi kayak gue dikasih makan sama yang punyanya apa segala macem, itu gue natural aja, sekerekamnya aja sebenarnya gitu. Itu respon masyarakatnya ya setelah lu upload tuh, kayak karena kan sempet rame tuh, ada yang rame bang, ada yang ngerasa wah nggak pantas nih Egy Hao nih bikin kayak gini, atau bang bikin lagi bang, cari lagi bang, maling bang gitu. Kebanyakan sih lebih minta nyari lagi. Padahal kan kita nyari, kalau info kriminal kan ya emang ada gitu akunnya, tapi kan ada malingnya itu kan kita random nggak tahu bang. Udah gitu jadi pas dari kejadian itu sebenarnya memang ada beberapa yang kayak, bang kok nggak di blur apa segala macam. Nah waktu itu gue juga nggak kepikiran ke situ, dan gue nggak kepikiran bakal rame waktu itu. Terus emang orang nyangkanya kebanyakan itu settingan, karena kayak mana ada sih nangkap maling digituin gitu, nggak ada yang mikir itu asli. Masalahnya ada yang banyak yang nanya, kalau settingan kok ada polisinya? Ya emang benar kan, orang kan ada Polsek Bantar Gebang dateng gitu, dan sebenarnya rame gitu. Udah gitu gue bikin konten itu, kenapa gue berani upload, karena yang lain jadi ikutan konten bang. Yang lain? Jadi yang lain tuh tetangga gue jadi pada konten juga. Maksudnya ngerekam bercanda, yang tadinya emosi jadi nggak ada yang emosi bang, gara-gara bercanda gitu. Oke. Nggak ada yang mukul sama sekali waktu itu kejadian itu. Jadinya orang kalau misalkan sekarang jadi pengen nonton itu, lu ada hashtagnya nggak kayak kontennya gitu? Nangkap maling, hashtag nangkap maling estetik atau apa gitu. Kalau nyarinya di Instagram? Iya, nangkap maling estetik. Oh, hashtagnya gitu? Iya, nangkap maling dengan estetik. Nangkap maling dengan estetik. Oke kalau gitu. Lucu banget ya. Gue doakan lu nemu maling lagi biar banyak lagi konten. Amin bang. Makanya gue sering ke konser, sering ke tempat rame, chaos gitu. Daerah-daerah kriminal gue samperin. Butuh exposure itu. Iya, Egy Hao memang sekarang sedang butuh sekali untuk dapat, bukan exposure mungkin istilahnya dapat perhatian lah dari publik, karena alasan juga kenapa Egy di sini adalah karena Egy menjalankan pertunjukan namanya Daur Ulang Lagi. Kalau lo ingat, Egy Hao tuh sebenarnya udah pernah 2 kali muncul sebelumnya di YouTube gue. Yang terdekat kemarin itu di Markas Comika sempat ngobrolin soal pertunjukan dengan judul yang sama, Daur Ulang. Nanti Egy Hao akan ceritakan apa judulnya Daur Ulang Lagi untuk show yang sekarang. Habis itu sebelumnya dia sempat ketemu Herman juga, dapat salam dari Herman. Egy Hao. Apa bang? Salamnya? Katanya lu sampah, kata Herman.
Buset. Gue jahit juga tuh. Jerman. Oke. Daur ulang ini acaranya adalah tanggal 8 Juli 2023 di Markas Comika. Acaranya open gate-nya ini jam 6 waktu Indonesia Barat. Lu bisa beli tiketnya di comika.id. Presale 1, gue nggak tahu ini naik kapan, tapi kayaknya naik pas presale 1 deh. Presale 1 sampai dengan 30 April tuh harganya tiketnya 100.000. Presale 2 1 sampai 31 Mei harganya 125.000. Harga normal 1 Juni sampai 7 Juli 2023 adalah 150.000. Lu bisa nonton di Markas Comika dengan opener Fahri Purnomo dan Adi Maulana dengan MC Erwin Belok sama Alip Bayhak. MC-nya biadab banget ini. Sekali lagi 8 Juli 2023 di comika.id beli tiketnya. Fahri Purnomo sama Adi Fahri gue tahu. Adi Maulana yang mana ya, gue lagi bisa ingat. Adi Boy Depok. Oh, Adi Boy. Jadi dia tuh kalau Bang Manji ingat atau pernah lihat, jadi dia tuh ada salah satu komika muda Depok, dia umurnya baru berapa ya? 19 kayaknya. Dia tuh kalau stand up tuh kadang-kadang baru masuk udah gokil. Kalau mungkin inget, dia panggung apapun tiba-tiba masuk gokil. Gitu. Lucu juga ya. Iya. Adi Maulana. Tapi kalau Fahri Purnomo kayaknya gue ketukar deh. Kalau Fahri Purnomo yang mana? Dia tuh anak Cikarang, Bang. Anak Cikarang dulu pernah Suca 4. Tahu Fahri tahu. Ingat. Yang mana? Yang anak Cikarang. Yang dia pernah Soalnya Fahri pernah juga ada Fahri juga. Oh, Cikarang ada Fahri juga, ada 2. Ada 2. Oh, tapi yang coba tadi lu lagi deskripsiin Fahri yang ini gimana? Dia tuh ciri-cirinya agak gemuk, buncit, tembem, buncit, dan berbulu. Bulunya banyak banget. Oh, beda deh. Kacamata. Oh, beda. Oh, berarti Fahri Teguh, Abang. Iya, mungkin Fahri Teguh. Lu pilih Fahri Purnomo kenapa? Fahri Purnomo ini tempat seangkatan, Bang, sebenarnya. Jadi temen ya masuk komunitas bareng tuh sebenarnya dia. Karena dia pas saya masuk Bekasi awal-awal, nah dia tuh sempat mau masuk Bekasi. Cuman karena dekatnya waktu itu sama Denny Gitong, akhirnya dia memilih ke Cikarang. Karena dia bilang juga katanya sih dia mau masuk Bekasi nggak berani karena waktu itu banyak saingannya gitu. Jadi dia ngerasa lebih dekat sama Denny Gitong dan ngerasa katanya saingannya banyak, akhirnya milihnya ke Cikarang. Nah, saya tetap di Bekasi. Waktu itu sempat masuk bareng. Jadi waktu zaman sekolah pun lomba bareng dia juga sama Fahri Purnomo. Nah, cuman kan sekarang dia bingung. Dia nggak tahu mau ngapain lagi gitu. Jadi stand up, tapi di komunitas masih aktif, Bang, karena anak-anak sekarang nganggap dia adalah dosen komedi. Jadi dia tuh adalah orang yang dicari untuk kombut dimanapun anak-anak komunitas, karena kombut ke dia semua sekarang gitu. Wow. Berarti orang bukan cuman kocak ya, tapi murah, Bang, sekarang murah banget. Kocak tapi murah banget ini. Oke. Terus milih Erwin Belok sama Alip Bayhak jadi MC kenapa? Erwin Belok yang pertama kan dia emang show sebelumnya juga jadi MC sama Alip sama. Alip tuh secara kedekatan dekat banget sama Alip, salah satu orang yang tahu perjuangan saya seperti apa. Nah, kalau si Belok ini kaitannya karena dia juga tahu dia adalah salah satu orang yang mungkin nanti saya bahas lagi di materi juga, karena mereka juga Belok ini salah satu orang yang bikin saya juga bisa sampai titik ini tuh karena pengen ngelawan Belok dulu. Oh, gitu. Jadi pengen nyalip orang-orang itu juga sebenarnya. Jadi Belok nih anak duluan saya masuk stand up Bekasi, baru Belok, tapi Belok mendominasi stand up Bekasi. Ya saya mencoba ingin Belok waktu itu sama teman-temannya gitu. Iya. Gue denger Belok mau nikah ya? Iya, mau nikah, Bang. Sama siapa kok? Nggak ada ngomong-ngomongnya sama gue nih Belok nih, kayak nggak respect gitu Belok sama gue. Ngomong dulu kayak sama gue gitu mau nikah.
Wah, dia emang kayaknya nggak punya pikiran Bang dari dulu. Jadi dia kan umurnya udah 30 berapa ya? Belum tuh ya. 30 berapa gitu. Udah 30-an Bang umurnya. Emang bocah pas sampai titik sekarang terus mumpung ada yang mau nih sikat kali sama dia gitu. Bujang lapuk kayaknya Bang. Oke. Nah, seperti yang tadi gue bilang, judulnya kan daur ulang. Waktu Ya. Egy Hao ke gua juga itu adalah untuk promo show itu tahun lalu ya? Tahun lalu Bang. Tahun Iya lalu. benar. Tahun lalu. Mungkin kalau per dihitungan Agustusnya tahun lalu. Iya. Jadi ya Agustus 2022 ya kan. Terus udah gitu dia waktu itu untuk show daur ulang juga. Nah sekarang judulnya juga daur ulang. Tadi gue sempat ngobrol dikit sama Egy Hao, katanya karena namanya juga konsepnya daur ulang, ya show-nya daur ulang terus gitu. Nah perbedaan utamanya apa? Apakah ini cara lu untuk nangkap orang baru selain yang kemarin, atau ada perubahan secara materi yang sekarang nih gimana caranya, Gi? Yang pertama ini kan belum pernah ada digital downloadnya Bang. Jadi fokus utamanya adalah pembahasan yang dari daur ulang yang pertama pun tetap ada dan dicampur dengan, karena itu ada jarak dari show itu ke sekarang kan hampir 9 bulan. Dan itu banyak tuh yang kayak tadi kita bahas nangkep maling estetik, konten-konten itu perubahan-perubahan itunya nanti akan masuk juga ke pembahasan yang baru gitu. Nah, gue rencananya tuh daur ulang ini nanti kan mungkin amin-amin, jadi tiap tahun ada daur ulang 1, 2, 3, 4, tapi ini akan jadi satu nih yang ini. Karena belum ada digital downloadnya. Jadi digital download yang nanti yang tanggal 8 Juli ini akan jadi digital download yang pertama. Jadi daur ulang 1 nanti akan terus. Jadi ceritanya mungkin cerita sekarang tuh, gue ngerasa udah diperbaiki dan gue ngerasa baik hidupnya sekarang nih. Nah nggak tahu nih di tahun depan nih gue akan daur ulangnya akan jadi baik apa jadi buruk, nggak tahu juga. Tapi gue akan selalu ada usaha untuk memperbaiki diri dari tahun sebelumnya gitu. Bagus sih, gue seneng kayak Ayah Ikhlas 1, Ayah Ikhlas 2, Tanpa Batas 1, Tanpa Batas 2. Ada beberapa judul pertunjukan tuh yang benar-benar bisa jadi IP sehingga dibawa terus gitu. Ya kayak film kan suka gitu kan, ada misalkan Batman, terus Batman 2 apa, Batman 3 apa, gitu-gitu kan. Oke. Tapi gue setelah lu bikin acara tuh gue nggak sempet ngobrol lagi kan sama lu. Waktu bikin daur ulang pertama itu hitungannya untuk lu sendiri tuh spesial, gue lupa deh spesial keberapa itu? Itu pertama Bang. Perdana gimana rasanya setelah selesai show perdana, seperti apa? Karena biasanya rata-rata orang tuh mau memulai tuh takut memulai bikin spesial pertama ya, tapi kelar bikin spesial tuh jadi pengen bikin lagi gitu. Kalau lu waktu itu rasanya apa? Pas setelah selesainya tuh yang lu rasain apa? Sebenarnya benar juga kata Bang Panji. Jadi setelah orang kan banyak yang bilang katanya kalau bikin spesial sekali aja, besoknya pasti akan terus pengen bikin. Nah itu yang gue rasain Bang. Jadi kayak gatel, aduh pengen bikin lagi nih, pengen rasa kayaknya yang tadi masih belum sepenuhnya oke nih. Jadi kayak ada rasa gatel terus. Pengen bikin lagi. Nah, makanya yang daur ulang ini insya Allahnya akan jadi show yang akan tiap tahun ada. Jadi akan ceritanya akan nyambung terus dari yang 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi bukan berarti kalau gue bikin show tahun ini ada daur ulang, gue nggak bikin lagi, karena gue di akhir tahun juga akan tetap bikin tour. Akhir tahun ini akan ada tour juga. Wow. Dari judul yang sama? Beda. Oh wow. Produktif sekali ya Anda ya? Hah? Produktif. Insya Allah Bang. Karena ada yang tour, ada pembahasan, bukan pembahasan, ada hal beda mungkin nanti yang akan dijual. Iya. Gue juga kalau ingat spesial pertama gue Bhinneka Tunggal Tawa tuh gue suka ngilu sendiri, geli ngeliatnya kayak anjing apaan sih gitu. Balu sendiri. Gue inget gue waktu itu bikin perayaan 10 tahun Bhinneka Tunggal Tawa kalau nggak salah, terus gue gitu ada konten reaction gitu, jadi nonton ulang set gue 10 tahun yang lalu.
Pas gue nonton malunya bukan main, kata gue, ya apa-apaan sih, gue ludahin, gue gitu. Dan itu sebenarnya juga pas selesai sih mungkin pas sehari 2 hari pertama mungkin masih ini ya, masih euforia gitu, masih agak bahagia gitu. Tapi seminggu nengok ke belakang terus gue mikir, kenapa joke gue kemarin kayak begini, kenapa gue begini kayak gitu. Itu sempat kepikiran juga nggak sama lu? Ada Bang, ada gitunya. Iya, Karena iya. kemarin juga bisa dibilang gue kurang puas juga sama penampilan gue satu. Terus awalnya ngerasa keren, oh bikinnya di tempat ini dan sebagainya, oh keren nih. Cuman pas kemarin juga lihat tayangannya, wah dari lampunya, dari apanya juga memang ya mau dijual juga agak gimana gitu. Gue kayak agak pengen antar dulu deh, bikin lagi aja dulu biar lebih bagus dulu gitu. Iya, iya, iya. Ya, Audio apa kurang banget soalnya. iya, iya. Ya kan emang gitu bikin acara mah. Ya udah mulai dulu aja, kalau jelek ya udah bikin lagi gitu. Iya, Tapi tapi yang paling happy-nya happy-nya kenapa? apa? Iya happy-nya itu kan kemarin gue diurusin anak-anak dan apapun yang gue bikin tuh alhamdulillah lumayan diturutin kayak backdrop itu kan gue bikin pakai mural gitu-gitu dan itu yang bikin teman gue. Terus souvenirnya gue bikin sendiri itu dari kayak botol kaleng minuman kayak soda gitu kayak eh, apa namanya lah segar gitu-gitu dah. Hmm, hmm, Kap badak gue pilok, hmm, gue kasih warna-warna ya udah terus gue kasih quotes-quotes gitu. Terus hmm. ada Zainnya juga, Zain yang menceritakan tentang daur ulang. Stiker pack apa? Iya stiker pack. Jadi ada 3 souvenir waktu itu. Ya, ya. Dan sebenarnya juga ada yang bentuknya daur ulang gitu ya. Iya betul. Ya, ya. Emang paling paling salah satu aspek paling asik dari bikin spesial tuh justru ngurus gitu-gitu tuh, mikirin gimmick-gimmick kecilnya. Perintilan-perintilan Iya, nyebelin itu. iya, perintilan-perintilan yang kepikiran idenya, kalau nggak kita jadiin sayang, udah kita jadiin aja gitu. Ya Hmm, kayak gue inget itu sih, lu lu nonton pidato presidennya Awe nggak? nonton. Itu kan ide untuk naro Arif Biskuit untuk mimpin orkestra itu kan idenya kan baru mepet, baru kepikiran Iya iya. sama Awe. Tapi kan pas Awe jadi ini kan anjing lucu banget, bangsat. Aneh banget, lucu banget. Iya. Nah, tapi salah satu yang paling menyenangkan dari bikin spesial, terutama untuk pertama kali, adalah ngelihat orang-orang yang datang untuk nonton lu. Yang Hmm. mungkin dia akan datang lagi juga di daur ulang kedua dan nggak terlalu mempermasalahkan kalau dia ketemu joke yang sama, karena biasanya delivery-nya lebih matang dan biasanya juga lebih pengen ketemu lu sih daripada sekedar Hmm. spesial. Setelah spesial yang pertama kemarin yang tahun lalu, udah mulai kelihatan nggak itu orang-orangnya, ini siapa ya? Lu nonton gue dari mana dulu gitu? Oh gue dulu nonton waktu Suci bang, segala macam. Ada kayak gitu-gitu nggak? Ketemu sama fanbase lu langsung gitu? Itu ada beberapa orang yang kayak gitu juga. Maksudnya udah ketemu. Cuman nggak banyak sih. Maksudnya nggak banyak tuh. Gua nggak terlalu tahu banyak yang datang siapa aja waktu itu. Cuman ada beberapa orang yang masih gua tandain karena dia udah bilang langsung, gua udah ulang nonton, gua beberapa merchandise baju lu juga beli gitu. Jadi Hmm. tahu orang-orangnya, jadi lumayan notice sampai sekarang Pasti dan yang cewek dia doang yang ditandain ya? ya langsung Iya. tandain ini gua sebutnya warga kosong bang. Hmm. Warga Gua sebutnya kosong? warga kosong. Kenapa warga kosong? Karena kan gue lagi bikin konten wali kota, jadi wali kota di Hmm. kota kosong. Iya, 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 iya. Itu 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 warga. cerita konten itu deh. Gue waktu itu ngeliat lu collab sama David kan. Hmm. Cerita cerita dasar dari bikin konten itu. Sebenarnya gue adalah orang yang dari dulu pengen banget jadi pemimpin atau memimpin sesuatu yang menurut gue, ayo lu frekuensi sama gue ajak deh gitu. Tapi kita bikin gerakan yang sama nih, yang sama-sama yang menurut gue ini keren, yang menurut gue ini wah kayaknya bagusnya kayak gini gitu. Hmm. Jadi kayak nyari orang yang sefrekuensi sama gue. Nah, Hmm. kayaknya waktu itu kan sering banyak yang bilang, wah kayak gini camat Bantar Gebang gitu. Cuman gue ngerasa lingkupnya sempit aja bang. Hmm. Lingkupnya sempit. Pas dengar-dengar Bekasi waktu itu kan ya wali kotanya korupsi, ganti segala macam. Kayaknya gue harus ganti ini di Bekasi gitu. Oh. Cuman gak mau bawa nama-nama embel Bekasi kan. Akhirnya keluar lah, beli seragam di Shopee. Coba
ngecek seragam wali kota berapa dia total tuh waktu itu hampir 16.000 tuh loh, sama pangkat-pangkatnya tuh bikin. Terus waktu itu memang pas banget, jadi udah beli seragamnya, ada brand lokal di Bekasi nawarin untuk kolaborasi kaos yang bikin gue 2024 tuh bikin gue nanti akan jadi wali kota Bekasinya. Cuman sampai sekarang kita belum rilis juga karena masih nunggu juga. Ya udah kita jalan sekalian bikin konten. Pas banget ada ya, wah ini aja udah kelihatan ya ada, insya Allah buka rezeki juga. Terus ada penghasilan di situ. Udah bikin di situ, ternyata langsung ada respon, maksudnya ada respon yang wah iya nih banyak yang suka gitu. Akhirnya ya udah sampai sekarang malah kayak diperbaikinya lebih ke kayak dulu kan pangkat-pangkatnya hampir sama persis ya Bang ya. Sekarang gue ganti kayak dulu ada pangkatnya sama persis kayak wali kota, gue ganti jadi slang gitu. Terus lebih ke apa ya? Apapun yang gue lakuin, jadinya diparodiin, nggak bener-bener plek-plekan sama. Betul. Gitu. Betul, jadinya lebih kelihatan banget parodinya sekarang. Karena memang jelas parodi, bahkan awalnya gue masih terbatas, sampai terbatas tuh gue takut Bang ini bermasalah atau enggak segala macam. Sampai akhirnya gue kan sempat ngajak debat wali kota Bekasi, PLT sekarang, dan dia mau. dia nonton konten gue dan katanya sih nggak masalah kok, itu yang penting mah jangan ngejelek-jelekin, intinya gitu, jangan terlalu parah gitu kalau kritik-kritik. Nah, ini gue selalu wali kota kosong itu adalah menandakan ya emang wali kota kosong, bukan yang beneran gitu. Ya, menarik. Gitu. Si wali kota Bekasi sekarang siapa namanya? PLT Tri Adianto. Dia dari partai atau dari PNS? Dia partai Bang, dia tuh wakilnya, karena kan waktu itu ada Pak Pepen kan kemarin terjerat korupsi, akhirnya gantiin gitu. Cuman kayaknya 2024 kayaknya nyalon lagi, nggak tahu juga sih. Pak PLT ini yang tadinya wakil kan harusnya tahu ya bosnya korup ya? Tahu, tapi beliaunya nggak terlibat. Gue hati-hati banget. Nggak terlibat karena enggak ya? Enggak Bang. Enggak ya. Ya ada. Amin. Enggak tahu sih. Ya benar, kalau enggak mah kita nggak tahu. Kita mah ini husnuzon aja ya. Iya, karena kalau emang terlibat harusnya kena juga kan. Iya. Nah, yang kayak gini-gini jadi pembahasan juga kah di daur ulang, atau daur ulang beda lagi pembahasannya? Yang untuk yang waktu itu datang, kira-kira apakah ada lagi hal-hal yang baru, dan apa itu yang kira-kira yang mereka akan bisa temukan? Maksudnya yang baru di daur ulang yang ini? Ya. Dibanding yang pertama? Ya, apakah ada? Itu tadi yang pertama kan kayaknya konten. Apa? Yang soal konten nangkep ya. Itu sudah dimasukin kan? Konten, terus ada beberapa kayak waktu Agustus waktu itu kan, gua tuh belum lama dari kejadian waktu gua sempat viral gara-gara gua bahas polisi kan, maksudnya roasting polisi itu. Ya. Nah, ada hal-hal after dengan rame gua itu belum gua ceritain di show itu. Nanti akan masuk ke situ, ke yang dua ini. Iya. Oh iya. Karena bener. Itu udah gue bahas sama sekali Bang Haji. Iya. Kalau lu inget, Egy H waktu itu diundang di acara, itu acara apa sih, gue lupa? Oh itu sebenarnya lomba Bang. Oh lomba gue ikutan, karena Marcel bilang ikutan aja, nanti hadiahnya gede juga ini, dan kalau misalnya lu bagus lu akan dipakai mulu, katanya gitu sama mereka gitu. Cuma kan gue malu Bang, gue takut ya namanya ikutan lomba kayak gitu kan, ketemu anak komunitas pasti ngeledekin kayak lu masuk suci, udah ngapain sih masih ikutan, pasti gitu mulu Bang. Iya. Nyerang psikis tuh mereka Pamua tuh sering banget, ngapain lagi sih ngapain lagi sih. Pamua nggak selalu pikirin lah. gue agak malasnya di situ sebenarnya, cuman karena oh iya bener ya, kalau nyari backing dan kalau misalnya acara polisi dipakai mulu ya oke lah. Cuma kan stand up perasaan Bang. Pas gue lihat perasaan gue, kayaknya gue TO gitu. Ya udah ikutan aja gitu, karena emang kayak momen pengen seneng gue dari awal emang ya gitu, pengen
moga-moga jadi konten lah gitu-gitu aja sih. Itu kan responnya kan ketika video itu rame, kan orang bilang gila nih Egy, termasuk anak-anak stand up Indo juga, gila nih Egy berani banget. Setelah itu yang menang siapa? Yang menang itu Jiung Ciledug. Jiung yang menang. Kayak apa setnya kalau lu pecah banget kayak gitu? Nanti kasih tahu. Jiung. Terus Alif Baihak kedua. Ketiganya ada anak Ciledug juga yang polisi, si Kadek polisi juga Gegana. I see. Wow, bahkan lu 3 besar aja enggak. Ini menarik sih untuk ngikutin kenapa dan apa yang terjadi setelahnya. Menarik sih. Oke kalau gitu. Jangan lupa acaranya Egy How ini adalah tanggal 8 Juli 2023 di Markas Comika. Markas Comika itu di Wijaya 1. Lu buka Google Map, terus lu ketik aja Markas Comika, nanti juga ketemu. Di Wijaya 1 juga, kalau lu datang dari arah Tendean menuju Grand Wijaya, posisinya sebelah kiri, nggak jauh lah, cuman palingan 150-200 meter dari arah Tendean. Sebelah kiri gedungnya ada tulisan Markas Comika. Ada logo begini, lu bisa lihat. Harga tiketnya presale 1 sampai dengan 30 April adalah 100.000. Presale 2 sepanjang bulan Mei 1 sampai 31 Mei 125.000. Nah, nanti harga normalnya 1 Juni sampai 7 Juli 2023 150.000. Jadi 100, 125, 150.000. Menurut gue value for money karena Egy How juga bukan komika sembarangan, komika yang dikenal, komika yang solid. Dia juga punya opener yang solid, Fahri Purnomo, Adi Maulana, dengan MC Erwin Belo dan Alif Baihak. Silakan beli tiketnya di comika.id dan jangan telat karena open gate-nya jam 6 sore. Habis itu lu bisa menikmati pertunjukannya Egy How, ngomongin banyak hal yang seru dalam hidupnya, dan mungkin ada beberapa yang daur ulang dari show yang sebelumnya, tapi memang itulah konsepnya juga. Egy How, ada lagi informasi penting yang belum keluar dari gue? Pokoknya ada beberapa yang gue nggak mau nyebutin bang, nanti nyebutinnya di promo Instagramnya sih. Oke. Nanti pendekatan hadiah ya, pendekatan hadiah nanti. Ya. Karena Egy ada hal yang bahaya. Oke. Egy How, apa Instagram lu apa Egy How? Egy Argians bang, EGI Argians pakai S. EGI Argians, oke. Itu di Instagram, ada TikTok atau Twitter? TikToknya Egy Argians, S-nya 2. Twitter Egy Argians, sama kayak Instagram. Oke. Silakan dipantau aja karena lu akan dapetin banyak informasi tambahan terkait daur ulang, termasuk katanya Egy tadi mepet-mepet ke acara Juli, berarti akan ada info-info penting. Egy, terima kasih banyak, sukses. Terima kasih Bang Panji. Kalau gue bisa, karena mungkin Juli gue lagi di Jakarta mungkin. Mungkin. Jadi kalau bisa gue pengen mampir untuk melihat seperti apa show-nya dan seperti apa yang Anda persiapkan. Amin Bang Panji. Thank you ya. Thank you Bang Panji. Selamat Bang Panji. Dadah Bang Panji. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.